Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus para pengurus jamaah salat subuh Masjid Al-Muharram Kompleks Seknek RI Cidodol Baru Kebayoran Lama yang saya hormati dan Allah muliakan insyaallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah membangunkan kita dari tidur kita, dari mati sebentar kita. Pagi ini kita berada di atas agamanya, di bawah kerajaannya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti saat kita wafat pun kita dalam keadaan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah, seperti biasa kita akan mentadabburi ayat Al-Qur'an. Hari ini insyaallah Al-Qur'an surat Thaha, surat yang ke-20 ayat 123. Tentang apa para jamaah? Temanya diberi judul, titik tekannya adalah tentang beratnya sabar mengikuti kebenaran. Beratnya sabar mengikuti kebenaran. Saya ingin membuka tadabbur kita pada hari ini, pagi ini, tentang surat ini dengan mengenang kembali peristiwa bapak moyang kita, Nabi Adam alaihis salam. Ya, ketika diturunkan oleh Allah dari surga dan pertama kalinya menginjakkan kakinya ke muka bumi, kehidupannya di bumi ini, kira-kira bekal apa yang Allah berikan yang paling utama? Pesan apa yang Allah sampaikan kepada Nabi Adam, di mana pesan ini pasti paling berharga, menjadi pesan yang akan menjadikan kehidupan Nabi Adam, ya, manusia di muka bumi ini menjadi selamat. Bapak-bapak ingat kira-kira pesan apa itu? Nah, ayat ini surat Thaha ayat 123 adalah pesan pertama yang disampaikan Allah kepada Nabi Adam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Potongan ayatnya sebenarnya yang ingin kita tekankan, yaitu bagian akhirnya. Tapi di awalnya Allah Subhanahu mengatakan, memerintahkan kepada Adam, qala bidha minha jami'a. Kata Allah, turunlah kalian berdua. Ya, semuanya, bahkan udah pertama bilangnya berdua, terus bilangnya semua. Maksudnya adalah turun dari surga menuju bumi, ya. Lalu kemudian Allah menegaskan bahwa ba'dukum li ba'din adu. Sebahagian kalian dengan sebahagian yang lainnya itu akan menjadi musuh. Nah, ini menjadi pertanyaan, siapa nih yang dimaksud musuh di sini para jemaah? Apakah Nabi Adam dengan istrinya kah? Masa suami istri musuhan? Ya, boleh jadi mungkin tafsirnya dalam beberapa tafsir disebutkan, yakni bahwa masing-masing manusia satu sama lain akan bermusuhan nanti kalau tidak menjaga dirinya, tidak berbekal dengan bekal yang Allah berikan ini. Atau dalam tafsir yang lainnya mengatakan yang dimaksud berdua di sini adalah suruh turun adalah manusia dan jin, ya, manusia dan jin. Yaitu kenapa manusia dan jin? Ya, nanti mereka di dunia ini akan menjadi adu, ya. Dan pesan Allah adalah fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka jika nanti ketika kamu hidup di dunia datang kepada kamu dariku petunjuk, yang datang petunjukku maksudnya, maka fa imanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka ikutilah petunjuk itu.
Karena siapa yang mengikuti petunjuk itu, Allah berikan 2 jaminan. Apa itu? Fala yadhillu, dia tidak akan sesat, dia tidak akan tersesat, wala yashqa, dan dia tidak akan celaka. Kata para ulama bahwa yang dimaksud tidak akan sesat, yakni di dunia seperti orang yang punya GPS, Pak, seperti orang yang punya Google Map, itu udah dikasih tahu petunjuknya belok kanan, belok kiri, 400 meter lagi ada lampu merah, belok kemana, ntar ada apa patokannya, maka dia tidak akan tersesat. Wala yadhillu, itu di dunia para jemaah. Wala yashqa, dan jaminan yang keduanya adalah tidak akan celaka. Tidak akan celaka apa maksudnya? Kata para mufassir, yakni di akhirat dia tidak akan masuk neraka, dia akan selamat. Jadi para jamaah sekalian yang berbahagia, ternyata pesan singkatnya adalah mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jalan yang benar. Nah, ini para jamaah sekalian yang mau kita tadabburi pagi ini, mengingatkan kita akan jalan yang dibutuhkan manusia untuk bisa selamat mengarungi kehidupan dunia. Nah, para jamaah sekalian yang Allah muliakan, ayat ini mengisyaratkan kepada kita yang pertama, para jamaah, bahwa hidup itu adalah sebuah perjalanan. Perjalanan manusia hidup di dunia ini adalah diawali ternyata dari surga, ya, lalu kemudian turun ke bumi. Lalu apakah sampai di sini? Secara logika tidak. Jadi kisah ini mengingatkan bahwa perjalanan kita nggak langsung ujuk-ujuk ada di bumi, dan juga tidak akan berakhir di bumi. Karena ini adalah sebuah perjalanan. Kalau kita udah pernah ngerasain, manusia itu sudah pernah merasakan 2 alam atau 2 tempat. Yang pertama di surga, lalu kemudian sekarang turun di bumi. Nanti kita akan merasakan alam yang lainnya, yaitu alam akhirat. Maka para jamaah, yang menjadi kekhawatiran kita para jamaah adalah bahwa ayat ini menceritakan bahwa yang namanya perjalanan itu, maka manusia membutuhkan ketenangan. Ketenangan apa para jamaah? Tenang bahwa benar-benar jalan yang ditelusuri ini adalah jalan yang benar, jalan yang akan menyampaikan kita kepada tujuan kita para jamaah. Bapak-bapak pernah dikecewakan oleh GPS, oleh Google Map? Pernah. Berarti apakah itu 100% Google Map petunjuk itu adalah bikin tenang kita, bukan benar jalannya? Enggak 100%. Karena kita diajak ke tempat yang jalan kecil, ya, atau jalan buntu, ternyata belum diupdate dulu. Maka para jamaah sekalian yang berbahagia, jalan apa sebenarnya yang membuat kita tenang untuk sampai kepada tujuan? Kita butuh, ya, jalan tersebut, peta tersebut. Maka yang menjadi mengkhawatirkan kembali adalah kapan seseorang itu tahu bahwa dia itu ketika dalam perjalanan itu dia tersesat. Pernah ngerasain tersesat? Ya, salah jalan, ternyata disuruh muter, ya, kelewatan sedikit, padahal yang harusnya udah belok, ternyata kelewatan sedikit suruh muternya jauh. Kapan kita tahu bahwa kita tersesat, salah jalan? Ketika sudah di akhir perjalanan kita, atau kita sudah menyadari bahwa kita tersesat. Ada nggak orang tahu bahwa kita ini lagi tersesat, tapi ternyata belum terjadi? Masih, kalau belum terjadi itu masih tanda tanya pada ini benar atau enggak ya? Ini jalan benar atau enggak? Udah lama banget nggak nyampe. Nah, itu belum tahu Pak, tersesat. Tapi kalau udah benar-benar mentok, oh iya, salah jalan kita. Ternyata jalan ini menuju hutan, ternyata jalan ini buntu. Kita baru tahu bahwa perjalanan kita tersesat itu adalah setelah benar-benar tersesat, setelah sampai tujuan di akhir dari perjalanan kita. Nah, kalau di dunia kita bisa putar balik. Oh salah, putar balik. Tapi kalau tahu tersesatnya adalah perjalanan hidup kita udah di akhirat, oh salah, ternyata kita kemarin ngikutin si fulan, ngikutin dia melakukan ini, saya ikutin, dia ngajakin ke situ, saya ikutin. Ternyata baru ketahuan salahnya di akhirat. Bisa putar balik? Nggak bisa putar balik, ya. Maka tinggal kecelakaan lah yang akan dihadapi oleh seseorang. Maka ini tadabbur para jamaah, mumpung kita lagi on the way,
saat ini adalah kita sedang di perjalanan, belum sampai kepada tujuan, dan kita masih punya peluang untuk mengecek jalan kita ini benar atau salah. Nah, itu yang pertama para jamaah. Yang kedua, bahwa ayat ini menginspirasikan kepada kita bahwa manusia itu membutuhkan petunjuk yang pasti dan menenangkan, meskipun jalannya panjang, meskipun jalannya penuh onak, meskipun jalannya itu rusak, tapi yang kalau kita yakin itu jalannya pasti akan kita tempuh berjamaah, yaitu petunjuk yang valid, petunjuk yang kalau seandainya ada orang mengatakan bukan yang ini, tapi kita yakin yang ini, kamu yang salah, ini saya yakin benar. Nah, petunjuk itu apa? Petunjuk yang paling valid, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan inilah yang Allah isyaratkan dalam ayat ini, famanittaba'a hudaya, siapa yang ngikutin petunjukku, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala, ikutin saja, nanti aku yang akan menyampaikan kamu pada tujuan. Cuma kadang-kadang kita di hati bertanya-tanya para jamaah, ini benar atau enggak? Kenapa kok malah banyak gajlogan? Kenapa banyak lubang? Kenapa banyak kerikil? Kenapa kok panjang? Kok banyak duri? Kok banyak tantangannya? Jangan-jangan bukan ini jalannya. Maka para jamaah sekalian yang berbahagia, bisikan-bisikan dalam hati itu ya yang akan dihadapi oleh seseorang adalah menguji dia yakin atau tidak bahwa jalannya itu benar atau tidak. Maka Allah sekali lagi mengingatkan, just follow saja, ikutin saja. Apapun yang terjadi, ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kita akan sampai dalam tujuan. Nah, yang ketiga para jamaah, ayat ini menginspirasikan kita bahwa hati-hati. Allah mengatakan sebagian kamu dengan sebagian lainnya ada musuh. Bahwa nanti ada orang yang akan berusaha memalingkan kita dari perjalanan. Kalau kita jalan di jalan tol, jalan kita menuju tujuan kita pencet GPS, itu tantangannya nggak ada Pak. Ada orang di jalanan ngarahi ke kiri padahal beloknya ke kanan. Nggak ada tantangan, pasti bener aja. Belok kanan, kita belok kanan, belok kiri. Paling ada kalau orang lagi ngawinin, disuruh belok kanan nggak boleh, ditutup, ya kita cari jalan lain. Tapi di dunia ini perjalanannya ada setan Pak. Ada musuh kita yang mencoba memalingkan kita, jangan sampai kita selamat sampai tujuan. Maka para jamaah, hati-hati bahwa perjalanan ini tidak baik-baik saja. Kadang ada di tengah jalan itu ada perhiasan keindahan, tapi kemudian menarik hati kita, lalu kemudian kita datang ke sana padahal itu bukan jalannya. Mentang-mentang itu di aspal bagus ya, mentang-mentang pemandangannya bagus, tapi itu jalan yang salah. Maka kita butuhnya untuk tetap istiqomah menelusuri jalan yang benar itu. Ternyata ada di depan ada jalan rusak. Disangka kita itu bukan jalannya. Lalu kemudian dianggapnya, akhirnya kita berbelok mencari jalan yang lain. Maka para jamaah, hambatan di pertengahan jalan itu bisa berupa kesenangan, harta, jabatan. Nah, ini banyak orang yang terjebak tapi tidak sadar para jamaah. Dua-duanya itu adalah tantangan. Nanti kita akan ambil contohnya. Siapakah di dalam sejarah ini contoh-contoh yang disebutkan di dalam Al-Quran, orang-orang yang dia itu istiqomah mengikuti jalan yang benar, tapi akhirnya sampai kepada tujuannya. Meskipun dia harus melewati lika-liku, melewati tantangan dan hambatannya yang banyak, akhirnya endingnya adalah dia sampai pada tujuannya. Maka para jamaah sekalian yang berbahagia, hati-hati terhadap rambu-rambu yang akan mengecohkan kita. Dan yang berikutnya menarik para jamaah, ada ancaman. Ayat 124-nya, ayat berikutnya Allah mengingatkan, setelah Allah kasih tahu ini ada petunjuk Allah, ini jalanku, famanittaba'a hudaya, siapa yang ngikutin jalanku, dia tidak akan sesat, dia tidak akan nyasar, dia tidak akan celaka. Tiba-tiba kemudian ada yang berpaling. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ayat 124, wa man a'radu an zikri, siapa yang berpaling dari peringatanku, tidak mengikuti petunjukku, maka dia akan mendapatkan ma'isyatan donka, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit ya. Dan nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta, padahal dulu waktu di dunianya dia adalah melihat.
Maka di sini ada ancaman para jemaah, kalau udah tahu petunjuknya tapi dia tidak mau menelusurinya, mengikuti jalannya, maka ancamannya adalah akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Boleh jadi para jemaah tubuhnya sehat, boleh jadi hartanya banyak, tapi ternyata kok tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan, kok malah sempit dadanya. Barangkali di sana ada orang yang sakit, ada orang yang miskin, kehidupannya, ekonominya biasa saja, tapi dia merasa yakin inilah jalan yang akan menyampaikan saya kepada tujuan saya. Maka yang kita butuhkan yang mana para jemaah? Yang kita butuhkan adalah jalan petunjuk yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sedang diuji dengan kesusahan, kita tetap yakin karena inilah jalan kebenarannya. Nah, para jemaah, ternyata kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali contohnya dalam kehidupan pribadi para jemaah. Banyak sekali di dalam persimpangan hidup kita ini, kita dihadapkan dengan antara mengikuti Al-Quran ataukah mengikuti logika kita, atau mengikuti hawa nafsu kita. Kalau ikutin Al-Quran akan jadi begini, tapi kalau mengikuti logika, ternyata Al-Quran yang dia temukan itu adalah akal dia tidak bisa sampai memahami itu, ya, atau dia dipalingkan dengan hawa nafsunya. Kalau kita ngikutin Al-Quran, untung kita sedikit. Kalau kita ikutin Al-Quran seperti ini, sampai kapan kita akan selesai dengan permasalahan kita? Akhirnya dia melihat mengikuti logikanya, padahal justru jalan penyelesaiannya adalah pada petunjuk Al-Quran itu. Maka para jemaah sekalian berbahagia, penting membuat dalam kehidupan kita ini untuk banyak-banyak memfilter apa yang mau kita ikuti ini adalah sesuai dengan petunjuk Al-Quran atau tidak. Maka disitulah rahasianya para jemaah, kenapa kita disuruh membaca Al-Quran, membaca tafsirnya, membaca tadabburnya, agar kita tahu ini petunjuk Al-Quran ini apa, seperti apa. Ya, antara kejujuran, ya, atau menjalankan kebaikan. Ada orang yang egois, tidak mau memikirkan orang lain. Dia pikir saya aja udah, yang penting udah cukup selamat, saya rajin sholat, saya baca Quran udah cukup. Ternyata di sekitarnya itu ada orang-orang yang sedang membutuhkan. Tapi karena dia merasa cukup dan dia tidak membutuhkan, itu adanya prinsip tolong menolong. Padahal kalau dia tidak tolong menolong, belum tentu kebahagiaan dia secara pribadi itu akan menyampaikan dia kepada tujuan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya suruh tolong menolong, tapi dia tidak mau ikut sendiri. Dia memikirkan sendiri kehidupan dia saja. Belum lagi para jamaah, sekarang ini ada zamannya media sosial, bahwa informasi yang kita tangkap itu banyak sekali melalui media sosial. Ada yang benar, ada yang hoax. Bagaimana kehati-hatian kita untuk menerima setiap berita itu, kita pastikan ini benar sesuai dengan ayat Al-Quran, petunjuk Allah atau enggak? Ataukah ini adalah ada orang-orang yang memprovokasi kita, ada orang-orang munafik yang mencoba memutarbalikkan fakta. Maka kalau kita tidak selektif dalam menerima petunjuk tersebut, maka salah-salah kita tersesat dalam melaksanakannya. Nah, para jamaah sekalian berbahagia, ingat gak kisah yang dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sosok, ya, dia itu dalam perjalanannya menghadapi lika-liku yang banyak sekali, penderitaan yang banyak sekali, tapi dia begitu yakin bahwa ini adalah jalan yang benar. Lalu kemudian ending dari kisahnya itu adalah kesuksesan di dunia, lagi di akhirat nanti. Kisah siapa yang bapak-bapak tahu? Ini orang jalannya banyak susah lika-likunya. Saya ambil contoh adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Bayangkan kalau kita jadi Nabi Yusuf, mungkin kita bisa setegar dia atau tidak dalam menapaki jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak lihat di dalam Al-Quran surat Yusuf itu kisahnya panjang banget tuh, Mas. Ya, di antara kisah yang pertama adalah ketika Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan itu sujud kepada dia. Nah, kalau bapak-bapak ngimpi seperti itu, kalau kita jadi Nabi Yusuf nih, apa yang harus kita lakukan? Bangun tidur, bengong. Nah, mau ngikutin apa nih? Kan itu sudah mulai itu di depan kita nih ada petunjuk, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita nggak menselektif ini makna mimpinya apa, mungkin kita udah lihat pakai logika kita. Mungkin maksudnya ini. Ya, akhirnya dia mengikuti apa kata logika dia. Ternyata Nabi Yusuf alaihissalam apa yang dia lakukan?
Dia nggak menafsirkan sendiri, padahal dia itu adalah ahli takwil mimpi. Tapi dia minta petunjuk kepada bapaknya. Bapaknya Nabi Yakub alaihissalam, seorang nabi pada zaman. Bagaimana wahai bapakku petunjuknya nih kalau mimpi seperti ini? Dia tahu isi mimpinya itu adalah bahwa dia ada, itu adalah isyarat bahwa dia akan menjadi nabi. Karena mimpinya itu adalah mimpi yang tidak biasa. Maka apa yang harus aku lakukan, Pak? Aku akan seperti apa nanti ke depannya? Maka bapaknya bilang, ya bunayya la taqsus ru'ya. Ini petunjuknya. Jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Ayo coba kalau bapak-bapak mimpinya begitu, langsung update statusnya kira-kira. Dia ada satu, saya ngimpi luar biasa, saya kayaknya bakal jadi nabi nih, ngumumin ke orang-orang. Ternyata kata Nabi Yakub, jangan kamu ceritakan kepada saudara-saudaramu. Kenapa? Karena itu peristiwa itu bisa menyebabkan kecemburuan saudara-saudara kamu, yang akan mengakibatkan saudara-saudara kamu nanti akan membuat makar dan akan mencelakakan kamu. Ditaatin nggak sama Nabi Yusuf, Pak? Ya, ditaatin langsung, tidak diceritakan sedikit pun. Di sini syarat sekali pesan tentang pendidikan parenting, Pak, orang tua. Bahwa tugas seorang bapak itu adalah ternyata salah satu menjaga agar jangan sampai ada di antara anak-anaknya itu yang cemburu, merasa kan saudara Nabi Yusuf merasa bapaknya ini lebih cinta kepada Nabi Yusuf dan Benyamin dibandingkan saudara-saudara yang lain yang ada 11 orang itu, ada 10 jadinya. Kenapa kok bapaknya Nabi Yakub ini cintanya kepada Nabi Yusuf ini lebih kepada kita? Enggak. Itu cemburu. Awal mulanya itu adalah syaitan merasuk ke dalam hati mereka dengan melalui pintu hasan, pintu iri pada zaman. Ternyata apa yang terjadi pada zaman? Cerita dalam ayat tersebut adalah justru saudara-saudaranya itu akhirnya menyingkirkan Nabi Yusuf. Awal mulanya mau dibunuh, tapi enggak jadi. Akhirnya dicemplungin ke dalam sumur. Awalnya mau dibunuh para jemaah, tapi akhirnya dicemplungin dalam sumur. Coba, begitu dicemplungin dalam sumur itu, apakah Nabi Yusuf alaihissalam? Kenapa itu? Maksud saya, saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu mencemplungin Nabi Yusuf ke sumur. Apakah gara-gara mereka tahu mimpinya Nabi Yusuf kan? Nggak tahu kan, nggak diceritain. Nabi Yusuf mengikuti petunjuk bapaknya, nggak diceritain. Tapi tetap aja yang namanya iri, hasad itu tetap ada merasuk dalam hati mereka, Pak. Apalagi diceritain. Dan ternyata yang menarik untuk kita garis bawahi adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Apakah ada penyesalan? Apakah ada protes kepada bapaknya? Pak, bagaimana ceritanya? Saya udah nggak ceritain sama saudara-saudara saya, kenapa saya dicemplungin ke sumur juga? Kan saya udah mengikuti petunjuk, ya? Udah mengikuti petunjuk arahan wahyu dari bapaknya. Kenapa akhirnya saya dicemplungin juga ke dalam sumur, Pak? Kalau kita nggak merasa itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala yang paling benar, ya, yang akan menyampaikan kepada keselamatan, mungkin kita udah besok-besok saya nggak mau ikutin kata-kata bapak lagi dah, ya kan? Putus asa, percuma saya ikutin, ternyata saya dicemplungin juga ke sumur. Mestinya selamat dong. Itu logika kita. Tapi logika wahyunya adalah udah nggak apa-apa, emang jalan ceritanya kamu harus dicemplungin ke dalam sumur, yang penting kamu jangan ceritain. Berarti penyebab hasadnya mereka itu bukan karena kamu, tapi karena memang setan dan merasuki ke dalam hati mereka. Nah, ini para jemaah betapa beratnya itu Nabi Yusuf harus tetap ikut istiqomah dalam mengikuti petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun dia udah kecewa para jemaah, dicemplungin ke dalam sumur. Terus apa yang terjadi berikutnya para jemaah? Begitu diselamatkan oleh seorang pedagang dan akhirnya dibeli oleh seorang pedagang ke Mesir, lalu kemudian hiduplah di rumah pejabat sampai Nabi Yusuf besar, dan akhirnya istri penguasa itu naksir pada Nabi Yusuf dan berniat ingin melakukan perbuatan yang haram, dan akhirnya Allah selamatkan dan kepergok sama suaminya. Itu ceritanya udah banyak diulang-ulang tuh penjama. Saya ingin poinnya terhadap dalam bab ini apa? Ternyata Nabi Yusuf alaihissalam sudah bercerita tentang sejujur-jujurnya, udah mengikuti petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya jangan berbuat zina. Dia udah ikutin,
Dan ternyata bapaknya pun pesan, Pak. Nabi Yakub udah pesan terhadap Nabi Yusuf. Dan saat istri penguasa itu ngajakin berzina, itu dalam beberapa keterangan tafsirnya disebutkan bahwa dia ingat pesan bapaknya. Nah, ini para jamaah pentingnya pesan seorang bapak pada anak. Dalam kondisi seperti itu dia ingat pesan bapaknya, maka dia kabur, lalu ditarik bajunya oleh istri penguasa tersebut sampai sobek belakangnya, dan akhirnya di depan pintu ketemu suaminya. Dan apa yang terjadi para jamaah? Nabi Yusuf udah meninggalkan zina, Nabi Yusuf kemudian udah jujur, tapi pada akhirnya disidang dan masuk penjara juga. Coba para jamaah, kalau kita jadi Nabi Yusuf, tegar nggak kita, Pak? Ikutin, ya kok saya dimasukin penjara juga ya Allah? Kan saya udah bener, saya udah ninggalin zina. Mungkin kalau orang zaman sekarang, kalau tahu saya masuk penjara juga, mendingan saya iyain aja kemarin. Waktu diajakin sama istri penguasa tersebut, kirain begitu dia nggak mau selamat, ternyata masuk penjara juga. Tapi Nabi Yusuf tidak pernah menyesal kayak begitu. Dia tetap yakin inilah jalan kebenarannya. Dan seterusnya, tapi endingnya apa, bagaimana endingnya? Ternyata Nabi Yusuf alaihissalam dikaliku kehidupan yang penuh dengan kehidupan pahit itu, akhirnya menjadi seorang bendahara kerajaan. Khazainul ard, bahkan dalam ayat itu sebutnya bukan bendahara raja, tapi khazainul ard, penjaga simpanan-simpanan bumi. Jadi sukses di dunia udah dia dapat. Famanittaba'a hudaya fala yadillu. Ini pasti jalannya, dia tidak akan sesat. Cuma banyak yang tidak sabar barangkali para jamaah menghadapi tantangan-tantangan jalan yang berat tersebut. Apalagi kisah berikutnya para jamaah di dalam Al-Quran yang diceritakan, yaitu seseorang yang kehidupannya lika-likunya penuh dengan kepahitan, tapi dia sedang menjalani jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang benar, hingga akhirnya endingnya dia benar. Yaitu para jamaah Nabi Yusuf alaihissalam ketika bayi, ya, dia lahir, itu ibunya sedang mengandung. Fir'aun sudah menetapkan kebijakan bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel itu akan dibunuh. Maka bagaimana cara menyelamatkan bayi dari kejaran Fir'aun saat itu? Ibunya Nabi Yusuf, Nabi Musa alaihissalam diuji untuk mau mengikuti petunjuk Allah atau tidak. Dan ternyata petunjuk Allahnya itu adalah tantangannya berat para jamaah. Disuruh meletakkan bayi Nabi Musa itu dihanyutkan di sungai Nil. Secara logika nggak bakal mau itu seorang ibu. Tapi inilah jalannya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jaminannya siapa yang mengikuti dia tidak akan sesat. Maka akhirnya dia korbankan itu perasaan kecintaan seorang ibu kepada anaknya, logikanya yang nggak nyampe. Akhirnya dia menghanyutkan juga putranya itu ke sungai Nil, dan ternyata itulah jalan kebenaran, jalan keselamatan Nabi Musa alaihissalam. Ditemukan oleh para istri-istrinya Fir'aun dan juga para selir-selirnya itu, lalu kemudian mau dibunuh, justru tidak dikasih oleh istrinya Fir'aun. Jangan, mungkin ya ini bisa kita jaga, angkat jadi anak, dia akan bisa bermanfaat buat kita nanti. Ternyata para jamaah, jalan keselamatan itu adalah mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu kan Nabi, Ustaz. Ada nggak kisahnya di dalam Al-Quran yang bukan Nabi? Ya, yang dia itu mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian endingnya dia mendapatkan keselamatan. Ada apa itu? Salah satunya adalah ini. Salah satunya adalah istrinya Fir'aun. Ya, di dalam Al-Quran surat At-Tahrim itu ayat 11, Allah menyebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan istrinya Fir'aun. Kita tahu Fir'aun itu bengisnya, jahatnya seperti apa para jamaah. Mungkin di benak kita kalau ditanya bahwa manusia mana yang paling menderita, mungkin kita pikir yang paling menderita adalah istrinya Fir'aun. Kenapa? Istrinya Fir'aunnya jahat, pasti istrinya tertekan. Tapi ternyata para jamaah benar tertekan, tapi istrinya Fir'aun itu justru beriman. Asia namanya. Lalu kemudian dia beriman, dia bersabar menghadapi suaminya yang seperti itu. Dia tetap mempertahankan imannya, dia menjaga, dan ternyata dia
digambarkan dalam surat At-Tahrim, dia menghadapi suaminya yang zalim tersebut dengan dialihkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa, ya, wa imra'ata fir'aun, dan ingatlah bagaimana istri Fir'aun, id qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Dia curahkan perhatiannya kepada tujuan akhirnya adalah surga. Ya Allah, meskipun di dunia ini saya barangkali menghadapi kesulitan, bangunkan buat saya di surga nanti sebuah rumah. Wa najjini min fir'aun, selamatkan aku dari Fir'aun dan kezalimannya, kejahatannya. Wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Dan ternyata diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doanya tersebut. Doanya tersebut akibat kesabarannya dan mengikuti petunjuk. Siapakah manusia yang selamat dari kezaliman Fir'aun? Kalau kita buat pertanyaan, Fir'aun itu zalim, siapa yang selamat dari kezaliman dia? Ternyata salah satunya adalah istrinya. Ada nggak di dalam Al-Quran kisah cerita bahwa Fir'aun jahat sama istrinya? Gitu Fir'aun, ya, jahat sama orang, sama istrinya dia nggak jahat. Bukan takut, ngikutin. Ya, kalau mungkin di sini sekarang orang takut sama istri. Ini dia nggak menzaliminya. Ketika dia mau ngebunuh, jangan Pak. Coba kenapa nggak? Kalau dia mau maksa kan bisa aja. Nggak bisa. Sini saya bunuh juga bisa. Ya Allah yang menyelamatkannya karena dari keistiqomahan istri Fir'aun tersebut. Dan akhirnya apa endingnya berjemaah? Meskipun dia istri seorang yang paling kafir, ya, di muka bumi ini, istri Fir'aun, ternyata Allah ceritakan kisahnya di dalam Al-Quran. Padahal dia bukan nabi, tapi diabadikan namanya, dan dia endingnya masuk ke dalam surga. Jadi para jamaah sekalian yang berbahagia, ini sekali lagi bahwa menjalani, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kebenaran ini adalah berat sekali tantangannya. Tapi kalau kita yakin ini jalannya, meskipun ada banyak guncangannya, meskipun jauh perjalanannya, kita akan menempuhnya, karena endingnya pasti adalah keselamatan, kebahagiaan yang hakiki. Anggaplah itu kerikil-kerikil yang ada di dalam perjalanan ini, itu adalah sebagai ujian. Apakah kita benar-benar yakin, apakah kita benar-benar sabar atau tidak. Ini perjalanan, wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang mau didiskusikan, silakan perjalanan. Ya. Ada nggak orang yang mengatakan, saya udah sholat Ustaz, saya udah doa Ustaz, kenapa saya dagang bangkrut lagi? Saya udah jujur Ustaz, saya udah ngurangin timbangan Ustaz, saya udah ngelakuin semua itu, kenapa saya belum untung-untung juga? Ente yakin nggak bahwa jujur itu adalah jalan kebenaran? Ente yakin nggak bahwa itu adalah akan membawa keselamatan? Kalau akhirnya nggak sabar, nggak tahan, akhirnya ikut juga tergilas dengan permainan yang ada di di lingkungannya, dan akhirnya dia berdusta, menipu dan lain sebagainya, berarti dia tidak sanggup menghadapi tantangan-tantangan dalam menjalani kebenaran tersebut. Ada atau cukup? Baik, ibu-ibu ada? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita untuk mengecek kembali GPS kehidupan kita. Kita sedang berada dalam jalur yang benar atau tidak. GPS aja, kalau kita lihat ada informasi jalan ini adalah jalur yang tercepat, ya kan? Yang terbaik meskipun agak lambat. Nah, itu udah dikasih tahu supaya kita tenang. Nah, GPS kita siapa? Ini udah benar, jalan kamu benar. Ngikuti Al-Quran, ngikuti Sunnah. Meskipun ada ujian-ujian kepahitan, bersabar saja. Karena ini udah jalan yang tercepat menyampaikan kamu ke dalam kesuksesan kamu di dunia dan di akhirat. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya maulana ya maqbul ya karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana mubarakan marhumah waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma la tada' lana min maqamina hadha dhanban illa ghafartah ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah, berkahilah pertemuan kami pagi hari ini ya Allah. Berkahilah
segala orang yang hadir di majelis ini ya Allah. Berkahi kesehatannya, berkahi usahanya, berkahi rezekinya, berkahi keluarganya, pasangan hidup, anak cucu, keturunannya ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan pahala yang kami lakukan pada pagi hari ini menjadi wasilah Engkau menjadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha, istri dan pasangan hidup kami menjadi pasangan yang menyejukkan mata di dunia maupun di akhirat ya Allah. Jadikan juga pahala untuk orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kami, guru-guru kami, para ustaz-ustaz, para kiai yang telah mengajarkan kami, para pejuang kemerdekaan bangsa ini ya Allah. Orang-orang yang mewakafkan tanahnya untuk masjid ini, menyumbangkan hartanya untuk masjid ini ya Allah, berikan pahala yang mengalir buat kami dan buat mereka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.